Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat pattern bisa kayak gini, atau gini secara gampang di Adobe Illustrator. Yuk, bumper baru dulu. Hey guys, selamat datang di Killer, di video tutorial Adobe Illustrator menengah pertama bersama saya, Kemal. Kalau kalian baru di channel ini, Killer membuat video tutorial berbahasa Indonesia tentang penggunaan tools desain. Ada Adobe Illustrator yang saat ini sedang kalian tonton, ada Adobe XD, Affinity, dan masih banyak lainnya. Kali ini kita akan belajar cara membuat pattern secara sederhana di Adobe Illustrator. Tapi sebelumnya, apa sih pattern itu? Pattern itu gampangnya adalah motif atau pola yang berulang. Biasanya bentuknya kayak yang gak ada ujungnya atau awalnya. Kayak gini nih. Kalian bisa menemukan pattern di berbagai macam media. Ada kerudung, karpet, sarung bantal, bahkan lantai kamar mandi juga menggunakan pattern loh. Gak sadar kan? Konsep pattern sebenarnya gampang banget. Kita bayangkan ada kotak, kemudian kita susun berdempet-dempet kayak gini. Nah, bayangkan apabila kotak ini ada isinya. Misal isinya seperti ini. Kalau kita susun lagi, maka secara nggak langsung akan ngebuat sebuah pattern kan? Untuk bentuk pattern ini susunannya nggak selalu kotak kok. Ada yang kayak batu bata, ada juga yang bentuknya heksagonal, baik secara baris maupun kolom. Kita masuk ke Adobe Illustrator untuk membuat patternnya. Pola pattern yang paling gampang yaitu grid atau kotak-kotak. Kita buat dulu kotaknya dengan rectangle tools. Jangan lupa tahan shift biar proporsional ya. Kemudian kita siapkan dulu beberapa objek lainnya untuk isi patternnya. Posisinya nggak perlu dibetulin dulu. Yang penting buat dulu objeknya. Kemudian kita pilih semua isi patternnya beserta kotak tadi. Lalu kita ke atas, pilih objek, dan cari pattern. Karena kita mau bikin pattern kan? Lalu pilih make. Kemudian akan muncul tools yang membantu kita membuat pattern. Untuk yang baru pertama kali membuat pattern, dari semua ini yang perlu diperhatikan adalah tile type, kemudian width, dan height. Tile type ini adalah bentuk susunan patternnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada yang grid kotak-kotak, ada yang kayak batu bata begini atau brick, ada juga yang heksagonal. Tapi karena di sini kita akan buat yang paling sederhana, yaitu grid, maka kita pilih yang grid. Selanjutnya, width dan height. Ini adalah ukuran pattern kalian. Ini sih terserah ya mau diisi berapa. Untuk contoh, kita buat ukuran 200 x 200 pixel. Setelah itu, kita pindahkan pandangan kita ke artboard, ke pattern yang ingin kita buat. Bisa teman-teman lihat di sini, si kotak biru ini adalah ukuran pattern kita. Dan Adobe Illustrator menyusun pattern kita dengan pola grid sehingga kita bisa melihat bagaimana bentuk pattern kita secara keseluruhan. Nih, yang agak transparan ini yang disusun oleh Adobe Illustratornya. Ketika kalian menggerakkan satu objek, maka kalian juga bisa lihat objek lain di sekitarnya juga akan berpindah. Kita susun terlebih dahulu sehingga mendekati pattern yang kita inginkan. Kalau sekiranya kurang banyak atau penuh isinya, kalian bisa kok menambahkan objek baru atau di-copy paste aja objeknya. Setelah kalian puas dengan penempatannya, jangan pencet done dulu. Kalian lihat kan, di sini ada pattern yang kepotong. Bisa sih yang ini kepotong tapi yang kotak ini enggak. Ini disebabkan oleh backgroundnya teman-teman. Untuk mengatasinya, kalian bisa menghapus background hitamnya atau memindahkan backgroundnya ke sebelah kiri atas sini. Di seperempatnya sini. Tuh, lihat kan? Maka udah nggak ada lagi yang tertutup. Baru deh kalian bisa klik done untuk menyudahi. Mari kita coba buat pattern model lain. Pertama-tama, kita buat dulu persegi panjang dengan rectangle tools. Kali ini, kita tidak membuat isinya dulu, tapi hanya ukurannya dulu. Kemudian, kita pilih objek, pattern, lalu make. Lalu, kita buat isi patternnya. Misal segitiga begini. Lalu, kita copy paste segitiganya, kita rotate, dan kita posisikan seperti ini.
Lalu pada tile type kita pilih yang brick by row. Atau kalau mau lebih dinamis lagi, pilih yang brick by column. Dan kita coba bermain-main dengan brick offsetnya. Misal 1/4. Tuh kan, lihat, sudah jadi lebih dinamis dan berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sudah, klik done. Satu lagi deh, kita coba yang hex. Kali ini kita buat menggunakan polygon tool dan buat sudutnya menjadi 6. Lalu kita rotate 90 derajat. Kita akan membuat persegi 6 ini menjadi kubus. Gimana caranya? Caranya dengan memberikan garis dari masing-masing sudutnya. Kemudian kita pergunakan tools Shape Builder Tools atau Shift plus M. Lalu kita klik and drag bagian yang ingin digabung seperti ini. Sisi sebelah kirinya juga klik and drag dan sisi atasnya klik and drag. Kemudian tinggal kita kasih warna deh. Tada, sudah jadi kubus kan? Tinggal kita bikin patternnya. Pilih objek, pattern, lalu make. Pilih tile tab-nya yang hex by row. Tapi ini hex by column keren juga sih. Tada, jadi keren kan? Kalau sudah puas, tinggal klik done. Pattern yang kalian buat akan masuk di panel swatches ini. Nih, lihat kan? Ada swatches baru paling akhir sini. Untuk menggunakan pattern ini sama seperti menggunakan warna-warna yang ada di panel swatches ini. Kalian bisa bikin dulu objeknya, kemudian mengklik patternnya, atau kalian bisa mengklik patternnya terlebih dahulu, kemudian bikin deh objeknya. Tada, keren banget kan patternnya? Kalau pattern yang sudah dibikin mau diedit, apakah bisa? Bisa dong, dan caranya gampang banget. Kalian cukup klik 2 kali aja pattern yang pengen kalian edit di panel swatches ini. Tada, langsung muncul deh pengaturannya. Persis banget sama yang tadi kayak kita pas bikin pattern. Kalau sudah selesai diedit, tinggal klik dan rebase. Kita rekap dulu. Jadi pada video ini kalian sudah tahu kan apa itu pattern, bagaimana konsep pattern, dan bagaimana membuatnya secara sederhana di Adobe Illustrator. Mantap! Nah, bagi kalian yang ingin mengasah lebih jauh lagi tentang pattern atau ingin mencoba bentuk-bentuk linear pattern, kalian bisa berlatih secara mandiri dengan mencoba-cobanya atau melihat tutorial lain yang bertema studi kasus di YouTube. Contohnya video ini, dan masih banyak video tutorial lainnya. Pokoknya berlatih terus. Klik like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Komen kalau ada yang belum dimengerti. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian ingin lebih banyak video tutorial seperti ini. Terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa.